Di detik semua orang menunggu kata, sah, aku justru menghancurkan pernikahanku sendiri. Dan mereka semua baru sadar, siapa yang sebenarnya sedang dipermainkan. Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi di channel ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Karena cerita hari ini dijamin bikin kalian mikir dua kali soal cinta dan kepercayaan. Semoga kalian semua sehat selalu, dijauhkan dari orang-orang yang pura-pura tulus. Tulis di komentar kalian nonton dari kota mana ya? Aku pengen tahu. Hari paling bahagia? Hari itu, semua orang bilang ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Aku duduk di depan cermin besar, dikelilingi lampu-lampu putih yang terlalu terang. Pantulan wajahku terlihat sempurna, terlalu sempurna, sampai terasa seperti bukan milikku sendiri. Gaun putih yang kupakai jatuh anggun, dihiasi renda halus yang dulu kupilih dengan penuh harap. Setiap detailnya adalah impianku. Tapi anehnya, semakin aku melihat diriku di cermin, semakin aku merasa asing. Cantik banget, Mbak, kayak putri, ujar salah satu pria sambil tersenyum bangga. Aku membalas dengan senyum kecil, tipis, hampir tidak terlihat. Cantik, ya? Lucu sekali. Bagaimana seseorang bisa terlihat sangat bahagia di luar, tapi di dalamnya justru sedang runtuh perlahan. Di luar kamar, suara tawa keluarga terdengar riuh. Ibu bolak-balik memastikan semuanya berjalan lancar. Saudara-saudara sibuk memotret, bercanda, dan mengabadikan momen yang mereka pikir akan menjadi awal dari hidup baruku yang indah. Akhirnya ya, setelah semua yang kamu lewati, kata ibuku tadi, sambil menggenggam tanganku erat. Aku hanya mengangguk. Kalau saja ibu tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Tanganku dingin. Bukan karena AC ruangan yang terlalu kuat, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa kulawan, tidak bisa kuhentikan. Aku menarik napas panjang. Hari ini, aku akan menikah dengan pria yang selama ini kupanggil masa depan. Pria yang kupikir akan menemaniku dalam segala keadaan. Pria yang dulu membuatku percaya bahwa cinta itu sederhana, cukup saling menjaga, saling percaya, dan saling memilih setiap hari. Aku bahkan masih ingat pertama kali dia melamarku. Tatapannya hangat. Suaranya yakin. Percaya sama aku ya, aku akan bahagiain kamu, katanya waktu itu. Dan bodohnya aku percaya. Aku percaya sepenuhnya. Tanpa ragu, tanpa curiga. Aku membangun semua harapan ini di atas kata-katanya. Setiap rencana, setiap mimpi, setiap bayangan masa depan, semuanya tentang dia. Tentang kami. Tentang rumah kecil yang katanya akan kami bangun bersama. Tentang anak-anak yang katanya akan dia sayangi sepenuh hati. Tentang hidup yang katanya akan selalu dia jaga. Katanya. Aku menunduk pelan, menatap kedua tanganku yang kini dihiasi henna. Indah. Rapi. Seolah menggambarkan kisah cinta yang juga indah dan rapi. Padahal, kenyataannya jauh dari itu. Jauh sekali. Mbak, nanti kalau sudah siap, kita panggil ya. Sebentar lagi acaranya mulai, kata salah satu panitia sambil mengintip dari pintu. Aku mengangguk pelan. Siap? Apa benar aku siap? Aku menoleh ke arah ponselku yang tergeletak di meja kecil dekat jendela. Layarnya gelap sekarang, tapi aku tahu persis apa yang ada di dalamnya. Sesuatu yang mengubah segalanya. Sesuatu yang membuat hari ini tidak lagi sama. Tanganku sempat gemetar saat pertama kali melihatnya beberapa hari lalu. Sebuah pesan. Sederhana. Singkat. Tapi cukup untuk menghancurkan semua yang selama ini kupercaya. Aku memejamkan mata sejenak. Suara itu kembali terngiang. Aku nikah cuma karena terpaksa. Kamu tetap yang utama. Kalimat itu seperti pisau yang perlahan ditarik dari dalam dadaku. Tidak langsung membunuh, tapi cukup untuk membuatku merasakan sakit yang panjang dan dalam.
Aku membuka mata. Cermin di depanku masih memantulkan sosok yang sama, seorang wanita dengan gaun pengantin, riasan sempurna, dan senyum yang terlihat baik-baik saja. Tapi kali ini aku tahu, wanita itu bukan calon istri yang bahagia. Wanita itu sedang bersiap untuk sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan siapapun di ruangan ini. Aku berdiri perlahan. Gaun ini terasa berat. Bukan karena kainnya, tapi karena semua kenyataan yang harus kutanggung sendirian. Di luar sana, mereka menunggu momen sakral. Mereka menunggu kata, sah. Mereka menunggu awal yang indah. Dan aku justru menunggu waktu yang tepat untuk mengakhiri semuanya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Hari ini bukan tentang pernikahan. Hari ini adalah tentang kebenaran. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak takut lagi kehilangan. Karena yang akan hilang memang tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Aku melangkah menuju pintu. Senyum kecil kembali kutarik di wajahku. Senyum yang akan mereka percaya. Senyum yang akan menipu semua orang untuk terakhir kalinya. Dan di dalam hati, aku hanya berkata satu hal. Terima kasih, sudah menipuku. Senyum yang dipaksa. Pintu itu terbuka pelan. Begitu aku melangkah keluar dari ruang rias, suara ramai langsung menyambutku. Kamera ponsel terangkat, beberapa orang langsung bertepuk tangan kecil, dan senyum-senyum hangat diarahkan kepadaku. Masya Allah, cantik banget. Pengantinnya keluar. Aku tersenyum. Refleks. Senyum yang sudah kulatih sejak tadi di depan cermin. Senyum yang cukup meyakinkan untuk membuat semua orang percaya bahwa aku baik-baik saja. Padahal, aku bahkan tidak yakin kakiku masih cukup kuat untuk berdiri. Ibuku langsung menghampiri. Matanya berkaca-kaca. Nak, suaranya bergetar. Ibu bangga banget sama kamu hari ini. Tangannya menggenggam tanganku erat. Hangat, tulus, penuh harapan. Aku menatapnya sebentar, dan di detik itu, hampir saja aku runtuh. Hampir saja aku memeluknya dan menangis. Mengatakan semuanya. Menghentikan semua ini sebelum terlambat. Tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya mengangguk, dan tersenyum lagi. Iya, Bu, jawabku pelan. Kalau ibu tahu, mungkin ibu akan menghentikan semua ini. Mungkin ibu akan melindungiku. Tapi hari ini, aku tidak butuh dilindungi. Aku butuh menyelesaikan semuanya. Aku berjalan perlahan menuju ruang utama. Gaunku sedikit terseret, tapi beberapa bridesmaid dengan sigap membantu merapikannya. Deg-degannya, bisik salah satu dari mereka sambil tersenyum jahil. Aku menoleh sebentar, lalu mengangguk kecil. Deg-degan? Kalau mereka tahu apa yang sebenarnya kurasakan, mungkin mereka tidak akan menyebutnya seperti itu. Ini bukan deg-degan. Ini, badai yang ditahan mati-matian agar tidak terlihat. Dari kejauhan, aku bisa melihat kursi tamu sudah hampir penuh. Keluarga besar dari kedua belah pihak duduk rapi, mengenakan pakaian terbaik mereka. Beberapa orang tersenyum padaku. Ada yang melambaikan tangan. Ada yang berbisik-bisik sambil menatap ke arahku. Mereka melihat seorang pengantin wanita. Mereka tidak melihat seseorang yang sedang menahan kebenaran. Lalu, mataku berhenti pada satu titik. Di ujung ruangan. Dia, calon suamiku. Dia berdiri di sana, mengenakan jas rapi, wajahnya terlihat tenang. Bahkan, percaya diri. Sesekali dia tersenyum pada tamu, menyalami beberapa orang, dan berbicara dengan keluarganya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah semua baik-baik saja. Seolah pesan itu tidak pernah ada. Dadaku terasa sesak. Bagaimana bisa seseorang terlihat setenang itu setelah menghancurkan orang lain tanpa rasa bersalah? Aku memperhatikan wajahnya lebih lama. Wajah yang dulu selalu membuatku merasa aman.
Wajah yang dulu membuatku percaya bahwa aku tidak salah memilih. Dan sekarang, wajah itu justru terasa asing. Seperti aku sedang melihat orang yang sama sekali tidak pernah kukenal. Dia akhirnya menoleh ke arahku. Tatapan kami bertemu. Dan dia tersenyum. Senyum yang dulu selalu kubalas tanpa ragu. Senyum yang dulu bisa membuatku ikut bahagia. Tapi hari ini, aku hanya menatapnya. Dingin. Kosong. Tanpa perasaan. Aku tetap membalas senyum itu, tapi hanya di bibir. Tidak sampai ke hati. Tidak lagi. Nanti sebentar lagi mulai ya, Mbak. Sudah hampir siap semua, kata salah satu panitia di sampingku. Aku mengangguk pelan. Sebentar lagi semuanya dimulai. Dan mereka semua masih berpikir ini adalah awal dari sebuah kehidupan baru. Padahal, ini adalah akhir. Aku duduk di kursi yang sudah disediakan. Tanganku kembali terasa dingin. Aku meremasnya perlahan, mencoba mengontrol napas yang mulai tidak teratur. Tenang. Aku harus tetap tenang. Semua sudah aku siapkan. Semua sudah aku pikirkan. Tidak ada yang boleh berantakan sekarang. Dari samping, terdengar suara bisikan dua orang tamu. Beruntung banget ya dia dapat suami seperti itu. Iya, mapan, keluarga baik, kelihatan sayang juga. Aku menunduk sedikit. Beruntung? Kalau saja mereka tahu. Aku melirik lagi ke arah pria itu. Dia masih berdiri di sana, berbicara dengan santai. Bahkan sesekali tertawa kecil. Tertawa. Seakan-akan dia tidak sedang mempermainkan hidup seseorang. Seakan-akan dia tidak sedang berdiri di ambang kehancuran yang bahkan belum dia sadari. Tanganku perlahan bergerak ke arah tas kecil yang kubawa. Di dalamnya, ada sesuatu. Sesuatu yang akan mengubah ekspresi tenangnya itu dalam hitungan detik. Sesuatu yang akan membuat semua orang di ruangan ini berhenti tersenyum. Aku menyentuhnya sebentar. Masih di sana. Masih aman. Aku menarik napas panjang. Lalu menghembuskannya perlahan. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang harga diri. Ini tentang kebenaran. Dan hari ini, aku tidak akan diam lagi. Di kejauhan, suara penghulu mulai terdengar bersiap. Suasana mulai berubah menjadi lebih hening, lebih hikmat. Semua orang mulai fokus. Semua mata mulai tertuju ke depan. Aku menegakkan punggungku. Wajahku kembali kutenangkan. Senyum itu kembali kupasang. Senyum terakhir sebelum semuanya berubah. Dan di dalam hati, aku hanya berkata satu hal. Mainmu rapi, tapi aku lebih siap. Pria yang kupercaya. Dulu, aku selalu bangga saat menyebut namanya. Bukan karena dia sempurna, tapi karena aku percaya, dia cukup. Cukup jujur. Cukup setia. Cukup untuk jadi rumah. Dan mungkin itu kesalahanku yang paling besar. Aku terlalu cepat menyebut seseorang sebagai rumah, sebelum benar-benar mengenalnya. Aku masih ingat pertama kali kami bertemu. Bukan sesuatu yang istimewa. Tidak ada hujan romantis, tidak ada tabrakan dramatis seperti di film-film. Hanya pertemuan biasa, yang perlahan berubah jadi kebiasaan. Dia datang dengan cara yang sederhana. Perhatian kecil. Pesan singkat setiap pagi. Tanya, sudah makan belum? Yang terdengar sepele, tapi lama-lama terasa penting. Dan aku, terbiasa. Kalau sama kamu, aku ngerasa tenang, katanya suatu malam. Aku tersenyum waktu itu. Karena aku juga merasakan hal yang sama. Atau, setidaknya aku pikir begitu. Hubungan kami tidak selalu mulus. Ada perbedaan. Ada argumen kecil. Tapi setiap kali itu terjadi, dia selalu tahu bagaimana cara membuatku bertahan. Udah, jangan dipikirin terus. Kita kan lagi bangun sesuatu bareng. Kalimat itu selalu berhasil membuatku kembali. Aku percaya, kami sedang membangun sesuatu. Ternyata, aku yang membangun. Dia hanya menumpang.
Dia pintar berbicara. Bukan sekadar merangkai kata, tapi membuat kata-katanya terdengar nyata. Meyakinkan. Percaya sama aku ya, katanya lagi, waktu dia mulai bicara soal masa depan. Aku nggak akan nyakitin kamu. Lucu. Kadang, kebohongan paling besar justru dibungkus dengan janji paling sederhana. Aku mulai melibatkan dia dalam semua hal. Keputusan kecil sampai besar. Aku bahkan mengenalkannya ke keluargaku, sesuatu yang tidak pernah kulakukan dengan mudah. Dan dia langsung diterima. Ibuku menyukainya. Ayahku mempercayainya. Keluargaku melihatnya sebagai pria yang tepat. Dan aku melihatnya sebagai satu-satunya. Lamaran itu datang di waktu yang tepat. Atau, setidaknya terlihat tepat. Dia datang bersama keluarganya. Dengan wajah serius. Dengan niat yang katanya tulus. Aku mau bawa dia ke jenjang yang lebih serius, katanya di depan orang tuaku. Aku menunduk saat itu. Tersipu. Bahagia. Dan lagi-lagi, percaya. Persiapan pernikahan berjalan cepat. Kami mulai memilih tanggal. Mencari venue. Membicarakan konsep. Semua terasa seperti mimpi yang akhirnya jadi nyata. Dia bahkan terlihat lebih perhatian dari biasanya. Lebih sering menghubungi. Lebih sering memastikan aku baik-baik saja. Seolah, dia benar-benar ingin semuanya berjalan sempurna. Tapi sekarang, aku sadar sesuatu. Kesempurnaan itu terlalu rapi. Terlalu halus. Seperti sesuatu yang disiapkan untuk menutupi sesuatu yang lain. Ada hal-hal kecil yang dulu kuabaikan. Pesan yang tiba-tiba dia sembunyikan. Panggilan yang dia tolak saat aku di dekatnya. Alasan-alasan sederhana yang dulu kupilih untuk tidak kupikirkan terlalu dalam. Karena aku percaya. Dan ketika seseorang sudah percaya, dia cenderung tidak ingin mencari kebenaran yang bisa menghancurkannya. Aku lagi capek banget, besok aja ya kita ketemu, katanya suatu hari. Aku mengangguk waktu itu. Tidak curiga. Padahal malam itu, dia tidak sendirian. Aku menatapnya lagi dari kejauhan sekarang. Pria yang dulu kupilih dengan penuh keyakinan. Pria yang sekarang berdiri dengan percaya diri, tanpa tahu bahwa semua yang dia bangun di atas kebohongan, akan runtuh sebentar lagi. Dia tertawa lagi dengan salah satu tamu. Santai. Ringan. Seolah dunia ini masih berpihak padanya. Aku menarik napas pelan. Dulu, aku mungkin akan merasa bersalah hanya karena curiga. Tapi hari ini, aku tidak merasa apa-apa. Tidak marah berlebihan. Tidak juga sedih seperti sebelumnya. Hanya, selesai. Karena rasa percaya itu, sudah mati. Dan ketika kepercayaan mati, cinta biasanya ikut terkubur bersamanya. Tanganku kembali mengepal pelan. Aku tidak akan menangis di sini. Tidak hari ini. Tidak di depan semua orang yang selama ini dia bohongi. Aku menatap lurus ke arahnya. Kali ini tanpa ragu. Tanpa sisa harapan. Dan di dalam hati, aku hanya berkata, aku pernah memilihmu dengan sepenuh hati. Hari ini, aku memilih untuk meninggalkanmu dengan sepenuh kesadaran. Malam yang mengubah semua. Malam itu, sebenarnya tidak ada yang istimewa. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada tanda-tanda aneh. Semuanya terasa biasa saja. Aku masih ingat, aku duduk di pinggir tempat tidur, dengan gaun tidur sederhana, rambut setengah basah karena baru saja mandi. Di luar, hujan turun pelan. Suaranya lembut, menenangkan. Hari itu cukup melelahkan. Kami baru saja selesai mengurus beberapa detail terakhir pernikahan. Vendor, dekorasi, catering, semuanya hampir selesai. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa sedikit lega. Akhirnya tinggal nunggu hari H, gumamku pelan sambil tersenyum kecil. Ponselku tergeletak di samping. Dan untuk beberapa detik, aku hanya menatapnya. Menunggu. Seperti biasa, aku menunggu pesan darinya. Tidak lama,
Layar ponselku menyala. Namanya muncul. Senyumku refleks terbentuk. Aku langsung membuka pesannya. Udah makan belum? Sederhana. Seperti biasa. Aku mengetik balasan cepat. Udah. Kamu? Tidak lama, balasan masuk lagi. Udah juga. Hari ini capek ya? Aku menghela napas pelan. Capek, tapi bahagia, pikirku saat itu. Iya, tapi senang, balasku. Percakapan kecil itu berlanjut beberapa menit. Ringan, hangat, familiar. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang mencurigakan. Sampai akhirnya, kayaknya aku tidur duluan ya. Capek banget, tulisnya. Aku menatap pesan itu sebentar. Lalu mengangguk kecil, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Iya, istirahat ya. Jangan begadang. Hekem. Hanya itu balasannya. Singkat. Seperti terburu-buru. Aku meletakkan ponselku. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara hujan yang masih setia menemani. Aku bersandar di kepala tempat tidur, mencoba memejamkan mata. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa ganjil. Bukan sesuatu yang besar. Hanya perasaan kecil yang sulit dijelaskan. Seperti ada yang tidak selesai. Beberapa menit berlalu. Aku membuka mata lagi. Tatapanku kembali ke arah ponsel. Layar gelap. Tidak ada notifikasi. Tidak ada apa-apa. Aku mengambilnya. Bukan karena ada alasan penting. Hanya ingin memastikan sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak tahu apa. Aku membuka aplikasi chat kami lagi. Percakapan terakhir masih sama. Tidak berubah. Tanganku berhenti sebentar. Lalu, tanpa benar-benar berpikir panjang, aku membuka profilnya. Entah kenapa. Seperti ada dorongan kecil yang tidak bisa kutahan. Di sana, tidak ada yang aneh. Foto profilnya masih sama. Statusnya juga biasa saja. Aku hampir menutupnya. Hampir. Sampai mataku menangkap satu hal kecil. Satu detail yang seharusnya tidak penting. Tapi justru mengubah segalanya. Online. Aku terdiam. Bukankah tadi dia bilang, mau tidur? Aku menatap tulisan itu beberapa detik. Berharap itu hanya salah lihat. Atau mungkin, dia belum benar-benar tidur. Ya, mungkin saja. Aku mencoba menenangkan diri. Tapi beberapa detik kemudian, status itu berubah. Typing. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menunggu. Mungkin dia akan mengirim pesan ke aku lagi. Mungkin dia hanya ingin bilang sesuatu sebelum tidur. Tapi tidak ada pesan masuk. Tidak ada notifikasi. Tidak ada apa-apa. Status, typing, itu hilang. Lalu kembali lagi. Berulang. Dan di detik itu, sesuatu di dalam diriku mulai retak. Tanganku mulai terasa dingin. Napas terasa lebih pendek. Aku menelan ludah pelan. Tidak. Ini tidak masuk akal. Mungkin dia sedang membalas pesan orang lain. Teman. Keluarga. Siapa saja. Aku mencoba berpikir logis. Mencoba tidak berlebihan. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Aku menatap layar itu lebih lama. Lebih fokus. Seolah berharap menemukan jawaban yang tidak ingin kutemukan. Dan entah kenapa, jariku bergerak. Pelan. Ragu. Tapi pasti. Aku membuka satu fitur yang selama ini tidak pernah benar-benar kupedulikan. Perangkat yang terhubung. Daftar itu muncul. Beberapa perangkat yang pernah login ke akunnya. Normal. Tidak ada yang aneh. Sampai satu nama muncul. Perangkat yang bukan miliknya. Aku membeku. Aku tidak langsung bereaksi. Tidak langsung panik. Tidak langsung menangis. Aku hanya diam. Menatap layar itu. Dan di detik itu, aku tahu. Ada sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Aku menarik napas panjang. Sangat pelan.
Seolah kalau aku bernapas terlalu cepat, semuanya akan benar-benar runtuh. Tanganku gemetar. Sedikit. Tapi cukup untuk membuatku sadar. Hidupku tidak akan sama lagi setelah malam ini. Aku menutup mata sebentar. Lalu membukanya kembali. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi mencari alasan untuk membelanya. Aku mencari kebenaran. Karena aku tahu, apapun yang akan kutemukan setelah ini, akan menghancurkan segalanya. Dan di dalam hati, aku hanya berbisik, kalau ini benar, aku tidak akan diam. Pesan itu. Tanganku masih menggenggam ponsel itu. Dingin. Layar di depanku tetap menyala, tapi untuk beberapa detik, aku tidak berani menyentuh apapun. Seolah-olah, selama aku tidak membuka lebih jauh, semuanya masih bisa dianggap baik-baik saja. Seolah-olah, ini hanya salah paham. Aku menarik napas panjang, pelan, lalu menghembuskannya perlahan. Cuma lihat sebentar, bisikku pada diri sendiri. Seakan aku sedang meminta izin untuk menghancurkan hatiku sendiri. Jariku mulai bergerak, pelan, ragu, tapi tidak berhenti. Aku membuka salah satu percakapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Nama kontaknya tidak familiar. Bukan teman dekatnya. Bukan keluarganya. Bukan siapapun yang pernah dia ceritakan padaku. Jantungku mulai berdetak lebih keras. Tanganku sedikit gemetar saat layar itu terbuka sepenuhnya. Dan di detik pertama aku membaca. Semuanya langsung terasa jatuh. Pesan terakhir. Dari dia. Tenang aja, semua ini cuma sementara. Balasan di bawahnya. Kamu yakin? Aku capek jadi yang disembunyiin terus. Aku menelan ludah. Pahit. Scroll. Sedikit lagi. Aku nikah cuma karena keadaan. Dunia seakan berhenti. Kalimat itu sederhana. Tidak panjang. Tidak rumit. Tapi cukup untuk menghancurkan semua yang selama ini kubangun. Aku membaca lagi. Pelan. Seakan berharap, aku salah melihat. Kamu tetap yang utama. Dadaku terasa sesak. Seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Aku tidak menangis. Belum. Aku hanya diam. Scroll lagi. Tanganku sudah tidak stabil sekarang. Percakapan mereka bukan sesuatu yang baru. Bukan 1-2 hari. Bukan seminggu. Ini sudah berlangsung lama. Ada panggilan video. Ada foto. Ada rencana. Rencana yang bahkan tidak pernah dia bicarakan denganku. Kalau nanti semuanya udah aman, aku bakal jelasin ke kamu. Aman? Aman dari siapa? Dari aku? Aku tertawa kecil. Kering. Hampa. Lucu sekali. Selama ini aku sibuk menyiapkan pernikahan, sementara dia sibuk menyiapkan alasan. Aku membaca satu pesan lagi. Dan yang ini, yang paling menghancurkan. Dia itu cuma pilihan yang paling masuk akal. Pilihan. Bukan cinta. Tanganku langsung berhenti. Aku tidak scroll lagi. Tidak kuat. Semua suara di sekitarku seakan menghilang. Hanya ada detak jantungku yang semakin keras. Semakin cepat. Semakin tidak teratur. Aku menatap layar itu lama. Sangat lama. Mencoba memahami bagaimana seseorang bisa mengatakan semua itu, lalu tetap berbicara padaku dengan suara lembut setiap hari. Bagaimana seseorang bisa berkata, "Aku sayang kamu." Di waktu yang sama dia mengatakan hal seperti ini pada orang lain. Aku akhirnya menutup layar itu. Pelan. Seolah-olah kalau aku menutupnya dengan keras, semuanya akan semakin nyata. Dan di detik itu, akhirnya aku menangis. Bukan tangisan keras. Tidak ada suara. Hanya air mata yang jatuh, satu persatu. Diam. Seperti hatiku. Aku tidak marah. Belum. Yang aku rasakan saat itu hanya satu. Hancur. Bukan karena dia mencintai orang lain.
Tapi karena selama ini aku hidup dalam kebohongan yang begitu rapi. Aku mengusap air mataku. Pelan. Menarik napas dalam. Dan untuk pertama kalinya malam itu, sesuatu dalam diriku berubah. Kalau sebelumnya aku ingin penjelasan, sekarang aku tidak butuh lagi. Karena semuanya sudah jelas. Aku bukan yang dia pilih. Aku hanya yang dia gunakan. Aku menatap ponsel itu sekali lagi. Tidak dengan rasa sedih seperti tadi, tapi dengan sesuatu yang berbeda. Lebih dingin, lebih tenang, lebih berbahaya. Karena saat itu aku sadar, aku punya dua pilihan, hancur atau bangkit. Dan aku tidak akan memberi dia kesempatan melihatku hancur. Aku menghapus air mataku, menegakkan punggungku, lalu berbisik pelan, "Kalau kamu pikir aku akan diam?" Aku tersenyum tipis. "Kamu salah besar." Aku diam. Malam itu, aku tidak tidur. Bukan karena tidak bisa, tapi karena aku memilih untuk tetap terjaga. Lampu kamarku matikan. Hanya menyisakan cahaya redup dari luar jendela. Hujan sudah berhenti, tapi dinginnya masih terasa. Aku duduk di pinggir tempat tidur. Ponsel itu masih ada di tanganku. Layar sudah gelap sekarang. Percakapan itu sudah tidak terlihat, tapi setiap kata di dalamnya masih terngiang jelas di kepalaku. Aku nikah cuma karena keadaan. Kamu tetap yang utama. Dia cuma pilihan. Aku menutup mata. Biasanya, di titik seperti ini, orang akan menangis lagi. Meratapi. Mempertanyakan. Mencari jawaban yang sebenarnya sudah jelas. Tapi aku tidak. Aneh, ya? Semakin lama, justru aku semakin tenang. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena aku mulai menerima. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Sekali, dua kali, sampai dadaku tidak lagi terasa sesak seperti tadi. Aku membuka mata. Tatapanku kosong. Bukan kosong tanpa arti, tapi kosong karena sesuatu di dalamnya sudah selesai. Aku berdiri, berjalan perlahan ke arah cermin. Pantulanku terlihat di sana. Wajah yang sama, tapi rasanya bukan orang yang sama lagi. Jadi ini ya, kenyataannya, bisikku pelan. Tidak ada tangisan, tidak ada suara bergetar. Aku menyentuh pipiku. Dingin. Lucu sekali. Bagaimana dalam satu malam, aku bisa berubah sejauh ini. Kalau tadi aku adalah seseorang yang hampir kehilangan segalanya, sekarang aku justru merasa, aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Dan disitulah semuanya berubah. Karena saat seseorang tidak lagi takut kehilangan, dia menjadi berani melakukan apa saja. Aku kembali duduk, mengambil ponselku lagi. Kali ini, bukan untuk membaca ulang, bukan untuk memastikan, tapi untuk berpikir. Apa yang harus aku lakukan? Pilihan pertama, jelas. Aku bisa langsung menghubunginya. Marah, menangis, meminta penjelasan. Tapi untuk apa? Semua sudah jelas. Aku tidak butuh penjelasan dari seseorang yang sudah jelas memilih untuk berbohong. Pilihan kedua, membatalkan semuanya. Menghentikan pernikahan. Memberitahu keluarga. Itu masuk akal. Itu benar. Tapi entah kenapa, itu tidak terasa cukup. Bukan karena aku ingin balas dendam. Bukan. Tapi karena aku ingin dia merasakan sesuatu. Bukan rasa sakit, tapi konsekuensi. Selama ini dia bermain rapi, berbohong tanpa terlihat, mengatur semuanya seolah tidak akan pernah ketahuan. Dan aku hampir menjadi bagian dari kebohongan itu. Aku tersenyum kecil, tipis. Kalau aku pergi sekarang, aku bergumam pelan, kamu akan tetap baik-baik saja. Dan itu tidak adil.
Bukan karena aku ingin menjatuhkannya, tapi karena dia harus tahu bahwa setiap pilihan ada harganya. Aku menatap ponsel itu lagi. Kali ini dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang memegang kendali. Aku mulai membuka beberapa hal. Catatan, file, beberapa hal yang dulu tidak pernah kupedulikan. Aku mengingat semua percakapan kami sebelumnya. Semua cerita yang pernah dia bagikan. Semua hal kecil yang dulu terasa biasa. Sekarang, semuanya terasa seperti potongan puzzle. Dan aku mulai menyusunnya. Satu persatu. Pelan. Rapi. Jam terus berjalan. Malam semakin dalam. Tapi aku tidak merasa lelah. Tidak lagi. Karena pikiranku sekarang jauh lebih hidup dari sebelumnya. Aku tidak terburu-buru. Aku tidak gegabah. Aku hanya merencanakan. Besok, aku akan tetap menjadi calon pengantin. Aku akan tetap tersenyum. Aku akan tetap menjalani semuanya seperti biasa. Dan dia tidak akan tahu apa-apa. Tidak sampai waktunya tiba. Aku berdiri lagi. Menatap cermin untuk terakhir kalinya malam itu. Kali ini, aku benar-benar melihat diriku sendiri. Bukan sebagai wanita yang ditipu. Tapi sebagai wanita yang tidak akan tinggal diam. Aku mematikan ponsel. Berjalan kembali ke tempat tidur. Dan sebelum memejamkan mata, aku berbisik pelan, "Terima kasih, sudah menunjukkan semuanya sebelum terlambat." Karena mulai malam itu, aku tidak lagi jatuh. Aku bangkit. Dengan cara yang tidak akan pernah dia duga. Menyelidiki diam-diam, pagi itu, semuanya terlihat normal. Seolah-olah malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Seolah-olah aku tidak menemukan apapun. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena segar, tapi karena pikiranku tidak benar-benar tidur. Cermin kembali menatapku. Wajah yang sama. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di mataku. Lebih tajam. Lebih sadar. Aku tersenyum kecil. Latihan. Karena hari ini, aku harus terlihat seperti biasa. Jangan sampai dia curiga, bisikku pelan. Ponselku bergetar. Namanya muncul lagi. Aku menatapnya beberapa detik, lalu mengangkatnya. Selamat pagi, suaranya terdengar ringan. Hangat, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku hampir tertawa. Pagi, jawabku. Nada suaraku tetap stabil. Tenang. Terkontrol. Kamu tidur nyenyak? Tanyanya. Pertanyaan sederhana. Yang kalau dijawab jujur, akan menghancurkan semuanya saat itu juga. Nyenyak? Jawabku singkat. Hening sebentar. Kita nanti ketemu ya. Aku ada urusan sedikit pagi ini, tapi siang aku ke sana. Urusan? Aku menahan senyum. Iya. Jawabku. Telepon itu berakhir. Dan di detik itu, aku semakin yakin. Dia tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu bahwa aku sudah melihat semuanya. Dan itu, keuntunganku. Aku duduk di pinggir tempat tidur. Membuka kembali ponselku. Hari ini, aku tidak akan hanya mengingat. Aku akan mencari. Aku mulai dari hal-hal kecil. Riwayat transaksi, email, beberapa file yang pernah dia kirimkan. Dulu, semua ini tidak pernah menarik perhatianku, karena aku percaya. Sekarang, semuanya terasa seperti jejak. Aku membuka satu persatu. Pelan, teliti. Ada beberapa transaksi yang aneh. Tanggalnya, bertepatan dengan hari-hari di mana dia bilang sedang sibuk, atau sedang lembur. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup sering. Aku mencatat. Lalu aku membuka media sosialnya. Bukan yang biasa dia tunjukkan, tapi yang jarang dia buka di depanku. Dan di sana, aku menemukan sesuatu lagi. Sebuah akun. Tidak terlalu aktif. Tidak mencolok. Tapi cukup
untuk membuka satu pintu lagi. Foto-foto lama, komentar yang tersembunyi, interaksi yang terlalu personal untuk disebut teman biasa. Aku memperbesar satu foto, dan di sana, dia bersama seseorang. Wajah wanita itu tidak asing lagi sekarang. Aku tidak langsung bereaksi. Aku hanya menatap, lalu menarik napas panjang. Jadi, ini orangnya, bisikku pelan. Perasaanku aneh, tidak seledak yang kubayangkan, tidak sehancur tadi malam. Lebih ke pasti, seperti potongan terakhir dari puzzle yang akhirnya pas di tempatnya. Aku melanjutkan. Tidak berhenti di situ. Aku mencari lebih dalam, lebih detail. Dan semakin aku mencari, semakin jelas semuanya. Bukan hanya hubungan, bukan hanya pesan. Ada pola, ada kebiasaan, ada cerita yang selama ini dia buat, tapi dengan versi yang berbeda. Untukku, dan untuk wanita itu. Dua kehidupan, satu orang. Aku menggeleng pelan. Rapi banget, gumamku. Kalau saja aku tidak menemukan semuanya sendiri, mungkin aku tidak akan pernah tahu. Dan itu yang paling menakutkan. Bukan kebohongannya, tapi betapa mudahnya dia menjalani dua kehidupan, tanpa terlihat bersalah. Jam terus berjalan. Aku sudah mengumpulkan cukup banyak. Lebih dari cukup. Bukti. Jejak. Kebenaran. Aku tidak lagi mencari. Aku hanya memastikan. Dan semuanya mengarah ke satu hal. Dia tidak pernah benar-benar memilihku. Aku menaruh ponsel itu di atas meja. Menatapnya sebentar. Dulu, benda ini hanya alat komunikasi. Sekarang, ini adalah saksi. Saksi dari semua yang selama ini tidak ingin kulihat. Aku berdiri. Berjalan ke arah jendela. Cahaya pagi mulai masuk. Terang. Jelas. Berbeda dengan kebohongan yang selama ini dia sembunyikan. Aku menarik napas dalam. Hari ini, aku tidak lagi ragu. Semua yang aku butuhkan, sudah ada di tanganku. Sekarang tinggal satu hal. Bagaimana aku akan menggunakannya? Aku tersenyum kecil. Kali ini, bukan karena pura-pura, tapi karena aku tahu, aku selangkah lebih dekat ke akhir. Dan di dalam hati, aku berkata, mainmu bagus. Aku berhenti sebentar, menatap lurus ke depan. Tapi sekarang giliranku. Peran keluarga. Siang itu, aku datang ke rumah keluarganya. Seperti biasa. Tidak ada yang berubah di luar. Senyum tetap ada. Sapaan tetap hangat. Dan aku tetap memainkan peranku dengan sempurna. Kamu datang. Masuk, nak. Sambut ibunya dengan ramah. Tangannya langsung meraih lenganku. Hangat. Terlalu hangat untuk seseorang yang ternyata menyimpan sesuatu. Aku tersenyum. Iya, Bu. Rumah itu masih sama seperti yang selalu kuingat. Rapi, tenang, nyaman. Tempat yang dulu sempat kupikir akan menjadi bagian dari hidupku. Sekarang, rasanya seperti panggung. Aku duduk di ruang tamu. Beberapa anggota keluarganya ada di sana. Ayahnya, kakaknya, bahkan sepupunya. Mereka semua terlihat santai. Normal. Persiapannya gimana? Sudah hampir semua kan? Tanya ayahnya. Sudah, Om. Tinggal sedikit lagi. Jawabku. Obrolan ringan itu terus berjalan. Tentang dekorasi. Tentang tamu. Tentang hari haji. Aku ikut tertawa. Ikut mengangguk. Ikut berbicara. Padahal di dalam, aku sedang mengamati. Setiap ekspresi. Setiap tatapan, setiap reaksi kecil. Aku tidak datang ke sini sebagai calon menantu. Aku datang sebagai seseorang yang ingin memastikan satu hal. Apakah mereka tahu? Mataku berhenti pada ibunya. Wanita yang selama ini selalu memperlakukanku dengan baik. Selalu memanggilku, anak.
Selalu terlihat tulus. Dia lagi keluar sebentar, nanti juga pulang, katanya santai. Aku mengangguk. Keluar. Aku menahan senyum. Bu? Aku membuka suara pelan. Iya? Nak? Aku menatapnya. Dalam. Kalau seseorang melakukan kesalahan, menurut ibu, apa yang sebaiknya dilakukan? Pertanyaan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat suasana berubah sedikit. Ibunya diam sejenak. Kesalahan seperti apa? Tanyanya balik. Aku tersenyum kecil. Yang menyangkut kepercayaan. Hening. Beberapa detik. Lalu dia tersenyum. Namanya juga manusia. Pasti pernah salah. Yang penting bisa diperbaiki. Jawaban yang aman. Terlalu aman. Aku mengangguk. Kalau kesalahannya besar, Bu. Dia tidak langsung menjawab. Matanya sempat bergerak sebentar. Sekilas. Ke arah ayahnya. Dan di detik itu, aku melihatnya. Sinyal kecil. Ayahnya berdeham pelan. Yang penting jangan dibesar-besarkan, katanya. Nada suaranya datar. Aku membeku sesaat. Bukan karena jawabannya, tapi karena cara mereka menjawab. Tidak kaget, tidak bingung, tidak bertanya balik. Seolah mereka sudah tahu konteksnya. Seolah ini bukan hal baru. Jantungku berdetak lebih pelan sekarang. Aneh. Bukan karena takut. Tapi karena semuanya mulai jelas. Aku tersenyum lagi. Benar juga, Om. Aku tidak melanjutkan. Tidak perlu. Karena aku sudah mendapatkan jawabannya. Mereka tahu. Mungkin tidak semuanya. Mungkin tidak detailnya. Tapi cukup untuk memilih diam. Dan diam, dalam hal seperti ini, adalah pilihan. Aku menatap mereka satu persatu. Masih dengan senyum yang sama. Dulu, aku melihat mereka sebagai keluarga. Sekarang, aku melihat mereka sebagai bagian dari masalah. Bukan karena mereka melakukan kesalahan, tapi karena mereka membiarkannya. Dan itu lebih menyakitkan. Minum dulu, Nak, kata ibunya sambil menyodorkan teh. Aku menerimanya. Terima kasih, Bu. Tanganku hangat oleh cangkir itu. Tapi hatiku tidak lagi. Aku berdiri perlahan. Kalau begitu aku pamit dulu ya, Bu. Masih ada yang harus aku urus. Loh, sebentar lagi dia pulang, katanya. Aku tersenyum. Tidak apa-apa. Nanti saja. Aku tidak ingin bertemu dia di sini. Belum waktunya. Aku berjalan menuju pintu. Langkahku tenang, terukur. Sampai di luar, aku berhenti sebentar. Menarik napas dalam. Udara terasa berbeda. Lebih lega. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena sekarang, aku benar-benar tahu siapa yang sedang kuhadapi. Bukan hanya dia, tapi juga lingkungan yang mendukungnya. Aku mengeluarkan ponselku. Menatapnya sebentar. Semua bukti sudah ada. Semua jawaban sudah jelas. Sekarang, tidak ada lagi alasan untuk ragu. Aku tersenyum tipis. Baik. Mataku menatap lurus ke depan. Kalau kalian semua memilih diam, aku berhenti sebentar. Biar aku yang bicara. Aku bukan korban. Sore itu, aku pulang dengan langkah yang lebih ringan. Aneh. Masalahnya tidak berkurang. Kenyataannya tidak berubah. Tapi entah kenapa, aku justru merasa lebih kuat. Aku menutup pintu rumah perlahan. Tidak ada suara apapun. Biasanya, kesunyian seperti ini terasa menekan. Tapi hari ini, justru menenangkan. Aku meletakkan tas di meja. Lalu duduk. Diam. Bukan karena lelah. Tapi karena aku sedang menyusun sesuatu. Semua yang terjadi hari ini berputar di kepalaku. Percakapan di rumahnya. Tatapan ibunya. Nada suara ayahnya.
Dan satu kesimpulan yang tidak bisa lagi kuhindari. Aku sendirian dalam kebenaran ini. Tidak ada yang akan membelaku. Tidak ada yang akan membongkarnya. Kalau aku diam, semuanya akan tetap berjalan. Pernikahan itu akan tetap terjadi. Kebohongan itu akan tetap hidup. Dan aku akan terjebak di dalamnya. Aku menghela napas pelan. Tidak, bisikku. Itu bukan pilihan. Aku berdiri. Berjalan ke arah jendela. Menatap keluar. Langit mulai gelap. Seperti sesuatu yang sedang bersiap. Aku menatap pantulanku di kaca. Dulu, aku mungkin akan bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi sekarang, aku tidak lagi bertanya. Aku memilih. Dan pilihanku sederhana. Aku tidak akan jadi korban. Kalimat itu terdengar ringan. Tapi di dalamnya, ada keputusan besar. Karena menjadi korban, berarti diam. Menerima. Menunggu. Dan aku tidak akan melakukan itu. Aku kembali ke meja. Mengambil ponselku. Kali ini, bukan untuk mencari. Semua yang aku butuhkan, sudah ada. Sekarang, saatnya menyusun. Aku membuka catatan. Mulai menulis. Satu persatu. Apa yang aku tahu? Apa yang aku punya? Apa yang bisa aku lakukan? Tidak emosional. Tidak terburu-buru. Aku menyusunnya seperti strategi. Karena ini bukan tentang kemarahan. Ini tentang kendali. Aku berhenti sebentar. Menatap daftar itu. Lalu tersenyum kecil. Menarik, gumamku. Ada banyak cara untuk menyelesaikan ini. Aku bisa langsung membongkarnya. Di depan semua orang. Membuatnya malu. Tapi itu terlalu cepat. Aku ingin dia merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar malu. Aku ingin dia sadar bahwa semua yang dia bangun di atas kebohongan bisa runtuh dalam satu momen. Dan momen itu harus tepat. Aku menutup mata sebentar. Membayangkan hari pernikahan itu. Semua orang hadir. Semua mata tertuju. Semua berharap sesuatu yang indah. Dan di tengah semua itu, kebenaran muncul. Aku membuka mata. Iya, bisikku pelan. Disitulah. Di titik itu, semua akan selesai. Aku mengambil napas dalam. Ini bukan keputusan kecil. Ini akan mengubah segalanya. Bukan hanya untuk dia, tapi juga untukku. Reputasi, keluarga, semua. Tapi aku tidak ragu. Karena yang akan aku lakukan, bukan kesalahan. Ini konsekuensi. Untuk semua pilihan yang dia ambil. Ponselku tiba-tiba bergetar. Namanya muncul lagi. Aku menatap layar itu. Beberapa detik. Dulu, jantungku akan berdebar hanya karena melihat namanya. Sekarang, tidak ada apa-apa. Aku mengangkatnya. Halo? Suaraku tenang. Kamu lagi di mana? Tanyanya. Di rumah. Oh, tadi aku ke rumah. Katanya kamu sudah pulang. Aku tersenyum kecil. Iya. Ada yang harus aku urus. Hening sebentar. Kamu nggak apa-apa kan? Tanyanya. Aku hampir tertawa. Pertanyaan itu datang dari orang yang sama, yang baru saja menghancurkan semuanya. Aku baik-baik saja, jawabku. Dan untuk pertama kalinya, itu bukan kebohongan. Karena aku memang sudah tidak hancur lagi. Aku hanya berubah. Ya sudah. Istirahat ya. Jangan capek-capek. Katanya. Iya. Telepon itu berakhir. Aku menaruh ponselku. Dan tersenyum. Dia masih tidak tahu. Dan semakin lama dia tidak tahu, semakin besar kejatuhannya nanti. Aku berdiri. Menatap ruangan itu sekali lagi. Semuanya masih sama. Tapi aku tidak. Aku melangkah pelan. Dengan satu keyakinan yang sekarang sudah bulat. Aku tidak akan menangis di akhir cerita ini. Aku yang akan menutupnya.
dengan caraku sendiri. Dan di dalam hati, aku berkata, terima kasih, sudah meremehkanku. Karena dari situ, aku belajar bagaimana cara mengalahkanmu. Rencana dimulai. Malam itu, aku tidak lagi berpikir panjang. Aku mulai bergerak. Tidak ada emosi berlebihan. Tidak ada keraguan. Yang ada hanya satu hal. Kepastian. Aku duduk di depan laptop. Lampunya menyala terang di ruangan yang gelap. Hanya ada aku dan layar di depanku. Dulu, benda ini hanya kupakai untuk hal-hal biasa. Kerja, hiburan, hal kecil. Tapi malam ini jadi alat. Aku membuka satu folder. Isinya, hal-hal yang dulu tidak pernah kupedulikan. Dokumen, file, beberapa data yang pernah dia kirimkan padaku. Dulu aku melihat ini sebagai kepercayaan. Sekarang, aku melihat ini sebagai bukti. Aku membuka satu persatu. Pelan, teliti. Ada laporan keuangan. Ada dokumen kerja. Ada akses yang seharusnya tidak dimiliki sembarang orang. Dan disitulah aku mulai melihat sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya soal hubungan, tapi juga sesuatu yang menyangkut pekerjaannya. Aku mengernyit. Jadi, kamu mainnya sampai sini juga, gumamku pelan. Beberapa data itu tidak sinkron. Ada angka yang tidak masuk akal. Ada transaksi yang tidak seharusnya ada. Aku tidak langsung menyimpulkan. Aku cek ulang. Bandingkan. Telusuri. Semakin aku masuk, semakin jelas polanya. Dan di titik itu, aku tahu. Ini bukan sekadar kesalahan kecil. Ini bisa jadi masalah besar. Aku bersandar di kursi, menatap layar. Beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Menarik, bisikku. Selama ini, aku pikir aku hanya akan membongkar satu kebohongan. Ternyata, ada lebih banyak yang dia sembunyikan. Aku mengambil ponselku. Membuka kontak seseorang. Nama itu muncul. Seseorang yang punya posisi, punya akses, dan cukup untuk membuat semuanya bergerak. Aku menatap nama itu beberapa detik. Ini langkah besar. Sekali aku mulai, tidak ada jalan kembali. Aku menarik napas dalam, lalu menekan tombol panggil. Telepon berdering. Sekali, dua kali. Halo? Suara di seberang terdengar formal. Aku menegakkan dudukku. Halo, saya ingin memastikan sesuatu. Kataku tenang. Aku tidak menyebut nama dulu. Tidak terburu-buru. Percakapan itu berlangsung beberapa menit. Pendek, tapi cukup. Aku memberikan sedikit informasi. Tidak semua. Hanya cukup untuk membuka pintu. Di ujung sana, nada suaranya mulai berubah. Lebih serius. Kalau data ini benar, ini bisa jadi masalah besar, katanya. Aku tersenyum tipis. Ya, jawabku pelan. Itu yang saya pikirkan. Telepon berakhir. Aku menaruh ponselku. Jantungku tidak berdebar. Aneh. Harusnya ini menegangkan. Tapi yang kurasakan justru tenang. Karena semuanya berjalan sesuai rencana. Aku kembali ke laptop. Mulai merapikan file. Mengumpulkan semuanya dalam satu tempat. Rapi. Terstruktur. Seperti dia menyusun kebohongannya. Sekarang, giliranku menyusun kebenaran. Jam terus berjalan. Malam semakin larut. Tapi aku tidak berhenti. Karena setiap detail penting. Aku tidak ingin ada celah. Tidak ingin ada yang bisa dia bantah. Semuanya harus jelas, tepat, dan tidak terbantahkan. Setelah beberapa jam, aku berhenti. Menatap hasilnya. Lengkap. Lebih dari cukup. Aku menutup laptop perlahan. Lalu bersandar. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku merasa siap. Bukan hanya untuk menghadapi dia, tapi untuk mengakhiri semuanya.
Aku mengambil ponselku lagi. Melihat tanggal. Hari pernikahan semakin dekat. Aku tersenyum. Timing, bisikku pelan. Karena semua ini bukan hanya soal apa yang dilakukan, tapi kapan dilakukan. Dan aku tahu persis kapan dia akan jatuh paling dalam. Aku berdiri, mematikan lampu. Ruangan kembali gelap. Tapi kali ini, aku tidak merasa kehilangan arah. Karena untuk pertama kalinya, aku yang memegang kendali. Dan di dalam hati, aku berkata, terima kasih, sudah memberiku alasan. Karena tanpa itu, aku mungkin tidak akan pernah tahu seberapa kuat aku sebenarnya. Hadiah itu. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi gelisah. Bukan lagi ragu. Tapi, siap. Cahaya matahari masuk pelan melalui celah tirai. Hangat. Tenang. Aku duduk di tepi tempat tidur. Menatap lurus ke depan. Hari-hari menuju pernikahan semakin dekat. Dan anehnya, semakin dekat hari itu, aku justru semakin tenang. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena aku sudah tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Aku berdiri, berjalan ke meja kerja. Laptop masih di sana. Dokumen-dokumen itu juga masih ada. Aku membukanya lagi. Bukan untuk mencari, tapi untuk memastikan. Satu persatu file kubuka. Kuperiksa kembali. Kususun ulang. Tidak boleh ada yang salah. Tidak boleh ada yang terlewat. Karena apa yang akan aku lakukan harus sempurna. Aku membuka satu dokumen. Surat resmi. Bahasanya formal. Dingin. Tidak ada emosi. Tapi dampaknya besar. Aku membaca setiap kalimatnya. Pelan. Ini bukan sekadar kertas. Ini adalah awal dari sesuatu yang akan meruntuhkan hidupnya. Dari sisi yang tidak pernah dia duga. Aku menutupnya. Lalu membuka dokumen lain. Yang ini berbeda. Lebih kompleks. Lebih panjang. Tentang aset. Tentang kepemilikan. Tentang hal-hal yang selama ini dia gunakan, tanpa pernah aku permasalahkan. Dulu, aku percaya. Sekarang, aku memahami. Dan pemahaman itu memberiku kendali. Aku menandai beberapa bagian. Menyesuaikan. Memastikan semuanya sah. Tidak ada yang ilegal. Tidak ada yang salah. Semua hanya mengembalikan apa yang seharusnya. Aku berhenti sejenak. Menatap layar. Lalu tersenyum kecil. Ini cukup, bisikku. Aku mencetak dokumen-dokumen itu. Satu persatu. Suara mesin printer terdengar di ruangan. Pelan. Berulang. Setiap lembar yang keluar, terasa seperti langkah yang semakin mendekatkanku pada akhir. Aku mengambil semua kertas itu. Merapikannya. Lalu memasukkannya ke dalam satu map. Map itu sederhana. Tidak mencolok. Tapi isinya cukup untuk mengubah segalanya. Aku menatap map itu beberapa detik. Dari luar, terlihat biasa. Seperti hadiah. Dan memang, itu adalah hadiah. Bukan hadiah cinta, tapi hadiah kebenaran. Aku menghela napas pelan. Di luar kamar, suara ibuku terdengar. Sudah bangun, nak? Aku menjawab, sudah, Bu. Suaraku tenang. Normal. Seolah tidak ada apa-apa. Aku keluar dari kamar. Bertemu ibu di ruang makan. Beliau tersenyum. Sebentar lagi ya, hari besarmu. Aku duduk. Mengangguk pelan. Iya, Bu. Bahagiakan kamu. Pertanyaan itu membuatku berhenti sebentar. Aku menatap ibu. Dan untuk sesaat, aku ingin jujur. Ingin mengatakan semuanya. Tapi aku tidak. Aku hanya tersenyum. Iya, Bu. Dan kali ini, senyum itu terasa berbeda. Bukan karena aku bahagia, tapi karena aku
Yakin. Yakin dengan apa yang akan aku lakukan. Setelah sarapan, aku kembali ke kamar. Map itu masih di sana. Aku mengambilnya. Memegangnya erat. Beratnya tidak seberapa. Tapi maknanya besar. Aku memasukkannya ke dalam tas. Menutupnya perlahan. Hari itu, aku tetap menjalani semuanya seperti biasa. Bertemu vendor. Berbicara dengan keluarga. Menjawab pesan. Dan dia masih sama. Masih menghubungiku. Masih bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Kamu capek enggak? Tanyanya lewat telepon. Enggak, jawabku. Padahal, aku sedang membawa sesuatu yang akan mengakhiri semuanya. Sebentar lagi kita resmi ya, katanya. Aku tersenyum. Iya. Sebentar lagi. Tapi bukan seperti yang kamu bayangkan. Telepon itu berakhir. Aku menatap ke depan. Hari semakin dekat. Semua sudah siap. Dokumen sudah lengkap. Bukti sudah kuat. Rencana sudah matang. Sekarang, tinggal satu hal. Menunggu waktu yang tepat. Aku menarik napas panjang. Dan berbisik pelan, terima kasih, sudah memberiku momen ini. Karena di hari yang seharusnya menjadi milikmu, aku akan mengubahnya menjadi milikku. Hari H dimulai. Hari itu akhirnya datang. Hari yang selama ini direncanakan dengan begitu rapi. Hari yang seharusnya menjadi awal dari kehidupan baru. Sejak pagi, rumah sudah ramai. Suara langkah kaki. Suara tawa. Suara panggilan yang saling bersahutan. Semua orang sibuk. Semua orang terlihat bahagia. Dan aku, duduk di tengah semua itu. Seperti pusat dari kebahagiaan mereka. Tapi bukan milikku. Cepat, waktunya make up, panggil salah satu sepupuku. Aku mengangguk pelan. Mengikuti arahan mereka. Semuanya berjalan seperti yang sudah direncanakan. Make up artis datang tepat waktu. Gaun sudah disiapkan. Aksesoris tertata rapi. Aku duduk di depan cermin. Wajahku mulai dirias. Lapisan demi lapisan. Foundation. Bedak. Lipstick. Semuanya membuatku terlihat sempurna. Cantik banget, bisik seseorang di belakangku. Aku tersenyum kecil. Cantik. Iya. Tapi tidak ada yang tahu apa yang ada di balik wajah ini. Jam terus berjalan. Setiap menit terasa lambat. Bukan karena aku gugup, tapi karena aku menunggu. Menunggu momen itu. Mbak, gaunnya sudah siap, kata salah satu panitia. Aku berdiri. Mereka membantuku mengenakan gaun itu. Putih, panjang, elegan. Persis seperti yang selalu kubayangkan. Dulu. Sekarang, ini hanya kostum. Kostum terakhir sebelum semuanya berakhir. Aku menatap diriku di cermin. Seorang pengantin wanita. Dengan senyum yang tenang. Tidak ada yang terlihat salah. Tidak ada yang terlihat retak. Semuanya sempurna. Dan justru disitulah letak ironi. Karena di balik kesempurnaan ini, ada sesuatu yang akan menghancurkannya. Ibuku masuk ke dalam kamar. Matanya langsung berkaca-kaca saat melihatku. Masya Allah, ucapnya pelan. Aku menoleh. Ibu. Beliau mendekat. Memegang tanganku. Kamu cantik sekali hari ini. Aku tersenyum. Iya, Bu. Suaraku tetap stabil. Semoga ini jadi awal yang baik ya, Nak, katanya. Kalimat itu menusuk pelan. Aku hanya mengangguk. Karena aku tahu, ini memang awal. Tapi bukan seperti yang beliau bayangkan. Di luar, acara sudah mulai dipersiapkan. Tamu berdatangan. Kursi mulai terisi. Suasana semakin ramai. Dan di sisi lain, dia juga sedang bersiap. Calon suamiku. Pria yang hari ini akan berdiri di hadapan semua orang, tanpa tahu apa yang menunggunya. Ponselku bergetar. Namanya muncul.
Aku menatapnya sebentar, lalu mengangkatnya. Halo. Kamu sudah siap? Suaranya terdengar santai. Sudah, jawabku. Aku juga. Deg-degan sedikit sih, katanya sambil tertawa kecil. Aku diam sejenak. Deg-degan? Kalau dia tahu, apa yang akan terjadi beberapa saat lagi? Mungkin itu bukan sekadar deg-degan. Aku tunggu kamu di depannya. Lanjutnya. Iya. Telepon itu berakhir. Aku menatap layar yang kembali gelap. Beberapa detik. Lalu menarik napas panjang. Ini dia. Momen yang sudah kutunggu. Semua sudah di tempatnya. Semua sudah siap. Dan dia masih tidak tahu apa-apa. Aku mengambil tas kecilku. Membukanya sedikit. Map itu masih ada di dalam. Rapi. Tenang. Seperti aku. Aku menutup tas itu kembali. Lalu berdiri. Langkahku pelan. Tapi pasti. Pintu di depanku terbuka. Dan di luar, semua mata mulai tertuju padaku. Pengantinnya keluar. Suara itu terdengar. Beberapa orang mulai tersenyum. Beberapa langsung mengangkat kamera. Aku berjalan keluar. Dengan satu senyum yang sempurna. Senyum yang mereka tunggu. Senyum yang mereka percaya. Tanpa tahu bahwa beberapa saat lagi, senyum itu akan hilang dari seluruh ruangan ini. Aku melangkah menuju tempat akad. Mataku melihat ke depan. Dan di sana, dia sudah berdiri, menungguku, dengan wajah penuh keyakinan. Tanpa sadar bahwa hidupnya akan berubah dalam hitungan menit. Aku berhenti sejenak, menatapnya, lalu tersenyum. Senyum terakhir, sebelum semuanya berubah. Dan di dalam hati, aku berkata, selamat. Aku menarik napas pelan. Ini hari terakhirmu merasa aman. Detik ijab kabul. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih hening. Bukan karena sepi, tapi karena semua orang mulai fokus. Aku duduk di tempatku. Di sebelahnya. Jarak kami sangat dekat. Cukup dekat untuk melihat setiap detail wajahnya. Cukup dekat untuk mendengar napasnya. Dia terlihat tenang. Percaya diri. Sesekali dia melirik ke arahku. Tersenyum. Aku membalas. Senyum yang sama seperti tadi. Senyum yang tidak pernah sampai ke hati. Di depan kami, penghulu sudah siap. Beberapa keluarga duduk lebih dekat. Menyaksikan. Menunggu. Semua orang tahu, ini adalah momen penting. Momen sakral. Momen yang akan mengubah dua kehidupan menjadi satu. Lucu. Karena aku tahu, yang akan terjadi justru sebaliknya. Aku menegakkan punggungku. Menarik napas pelan. Tanganku berada di atas pangkuan. Tenang. Padahal di dalam tas kecilku, ada sesuatu yang akan mengubah segalanya. Penghulu mulai berbicara. Dengan suara yang tenang. Hikmat. Tentang pernikahan. Tentang tanggung jawab. Tentang kejujuran. Kejujuran. Aku hampir tersenyum. Kata itu terdengar begitu ironis, di situasi seperti ini. Aku melirik ke arahnya. Dia mengangguk-angguk pelan. Seolah memahami. Seolah menghayati. Seolah dia tidak sedang hidup dalam kebohongan. Aku mengalihkan pandangan. Fokus. Ini bukan waktunya emosi. Ini waktunya tepat. Penghulu mulai masuk ke inti. Saudara, apakah Anda siap? Dia menjawab dengan yakin. Siap. Tanpa ragu. Tanpa jeda. Aku menatap lurus ke depan. Semua orang mulai diam. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi suara. Hanya ada satu momen yang akan menentukan segalanya. Penghulu mulai mengucapkan kalimat akad. Suasana semakin tegang. Beberapa orang mulai menahan napas. Ibuku terlihat menunduk. Mungkin berdoa. Dan aku duduk di sana. Tenang. Tidak ada yang tahu
Apa yang akan terjadi dalam beberapa detik lagi? Kalimat itu hampir selesai. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dan di detik itu, aku berdiri. Tunggu. Suaraku tidak keras. Tapi cukup. Cukup untuk membuat seluruh ruangan langsung terdiam. Penghulu berhenti. Semua orang menoleh ke arahku. Ekspresi mereka berubah. Bingung, kaget, tidak mengerti. Dia langsung menatapku. Apa yang kamu lakukan? Bisiknya cepat. Nada suaranya mulai tegang. Aku menatapnya. Tenang. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat dia sebagai seseorang yang pernah kucintai. Aku melihatnya sebagai seseorang yang harus menghadapi kebenaran. Aku cuma ingin memberikan sesuatu dulu, kataku pelan. Ruangan masih hening. Semua orang mendengar. Semua orang menunggu. Aku mengambil tas kecilku. Membukanya perlahan. Tanganku masuk ke dalam. Mengambil map itu. Map sederhana. Yang tidak mencolok. Tapi cukup untuk menghancurkan semuanya. Aku memegangnya. Lalu menatapnya sekali lagi. Dia mulai terlihat gelisah. Apa itu? Tanyanya. Aku tersenyum tipis. Kado. Jawabanku singkat. Tapi cukup membuat suasana berubah. Beberapa orang mulai berbisik. Ibuku terlihat bingung. Kado? Ulangnya pelan. Aku mengangguk. Lalu menyerahkan map itu tepat ke tangannya. Buka, kataku. Dia ragu. Beberapa detik. Tapi akhirnya, dia membukanya. Dan di detik pertama matanya membaca isi di dalamnya. Wajahnya langsung berubah. Pucat. Senyumnya hilang. Tangannya berhenti. Ruangan masih diam. Tapi suasana sudah tidak sama lagi. Aku menatapnya. Menikmati detik itu. Detik di mana dunianya mulai runtuh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya tidak lagi tenang. Dan di dalam hati, aku berkata, sekarang, aku berhenti sejenak. Kita mulai. Konfrontasi. Tangannya masih memegang map itu. Kertas-kertas di dalamnya sedikit bergetar. Bukan karena angin, tapi karena dia. Aku bisa melihat jelas perubahan di wajahnya. Dari bingung, menjadi kaget, lalu berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Panik. Apa ini? Suaranya pelan. Hampir tidak terdengar. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya. Baca saja, kataku tenang. Dia menelan ludah. Matanya kembali turun ke kertas itu. Baris demi baris. Semakin dia membaca, semakin jelas ekspresinya berubah. Warna wajahnya hilang. Napasnya mulai tidak teratur. Di sekeliling kami, orang-orang mulai berbisik. Ada apa? Kenapa berhenti? Itu apa? Ibunya berdiri sedikit dari kursinya. Kenapa? Ada apa itu? Tanyanya cemas. Dia tidak menjawab. Tidak bisa. Tangannya mengepal kertas itu. Ini, dari mana kamu dapat? Tanyanya cepat. Nada suaranya berubah. Tidak lagi tenang. Aku tersenyum kecil. Dari tempat yang sama, kamu menyimpan semuanya. Jawabanku tidak menjelaskan apa-apa. Tapi cukup untuk membuatnya mengerti. Dia langsung menatapku. Tajam. Seolah mencoba membaca sejauh mana aku tahu. Aku menatap balik. Tanpa ragu. Semuanya. Dan dia tahu itu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Katanya cepat. Kalimat klasik. Aku hampir tertawa. Oh ya? Aku sedikit memiringkan kepala. Bagian mana yang tidak seperti yang aku pikirkan? Hening. Dia tidak langsung menjawab. Karena tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki itu. Aku melangkah satu langkah lebih dekat. Cukup untuk membuat semua orang semakin fokus. Kamu mau aku bantu jelasin? Tanyaku. Nada suaraku tetap tenang. Tapi justru itu yang membuat suasana semakin tegang.
Aku mengambil satu lembar dari map itu. Mengangkatnya sedikit. Kamu bilang, aku cuma pilihan yang paling masuk akal. Beberapa orang langsung terdiam. Ibunya membeku. Apa maksudnya itu? Suaranya mulai bergetar. Aku menoleh sedikit ke arahnya. Mungkin ibu bisa tanya langsung ke anak ibu. Ruangan mulai tidak terkendali. Bisikan berubah jadi suara. Suara berubah jadi kegaduhan kecil. Dia berdiri. Cukup, katanya tegas. Nada suaranya mencoba mengontrol situasi. Tapi sudah terlambat. Semuanya sudah retak. Kita bisa bicarakan ini nanti. Lanjutnya. Aku menggeleng pelan. Nanti? Aku tersenyum tipis. Kapan? Setelah semuanya selesai. Aku menatap sekeliling. Semua orang ada di sana. Keluarga. Tamu. Semua. Bukannya ini momen yang tepat? Lanjutku. Dia mulai kehilangan kendali. Jangan bikin keributan di sini, katanya lebih keras. Aku berhenti sejenak. Lalu menatapnya dalam. Aku tidak bikin keributan. Aku menunjuk map itu. Aku cuma membuka apa yang sudah kamu sembunyikan. Hening. Lebih sunyi dari sebelumnya. Ibunya maju beberapa langkah. Ini benar? Tanyanya pelan. Dia diam. Dan dalam diam itu, semuanya sudah terjawab. Aku menarik napas pelan. Lalu mengambil satu langkah ke belakang. Memberi ruang. Bukan untuknya. Tapi untuk kebenaran. Bukan cuma itu, kataku pelan. Semua mata kembali ke arahku. Aku mengeluarkan satu lembar lagi. Kamu juga mau jelasin soal ini? Dia langsung terlihat lebih panik. Jangan, katanya cepat. Tapi aku sudah mengangkatnya. Ini tentang pekerjaanmu. Ruangan kembali riuh. Pekerjaan. Maksudnya apa? Aku tidak terburu-buru. Aku hanya menatapnya. Memberi dia satu kesempatan terakhir. Untuk jujur. Tapi dia tidak mengambilnya. Dia hanya diam. Dan itu cukup. Aku menurunkan kertas itu perlahan. Baik, kataku. Nada suaraku tetap sama. Tenang. Tapi penuh keputusan. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan, aku berhenti sejenak. Biar semuanya yang menjelaskan. Aku menatap langsung ke matanya. Untuk terakhir kalinya, sebagai seseorang yang pernah mempercayainya. Terima kasih, kataku pelan. Dia terlihat bingung. Untuk apa? Tanyanya. Aku tersenyum tipis. Sudah menipuku. Hening. Dan di detik itu, semua orang tahu, ini bukan lagi pernikahan. Ini, pembongkaran. Kebocoran aib. Ruangan itu, tidak lagi sama. Suara yang tadi hanya bisikan, kini berubah jadi riuh yang sulit dikendalikan. Orang-orang saling menatap. Sebagian berdiri. Sebagian lainnya mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan di tengah semua itu, dia berdiri. Dengan map di tangannya. Dan wajah, yang sudah tidak lagi bisa menyembunyikan apapun. Apalagi yang kamu lakukan? Suaranya terdengar lebih keras sekarang. Bukan lagi tenang. Bukan lagi percaya diri. Aku menatapnya. Tidak ada emosi berlebihan. Tidak ada amarah. Hanya keputusan. Aku belum melakukan apa-apa, jawabku pelan. Aku melangkah satu langkah mendekat. Tapi, prosesnya sudah berjalan. Dia mengernyit. Apa maksudmu? Aku tersenyum tipis. Coba lihat halaman terakhir. Tangannya kembali membuka map itu. Lebih cepat sekarang. Lebih panik. Matanya bergerak cepat membaca. Dan di detik berikutnya, dia membeku. Benar-benar membeku. Seolah tubuhnya lupa bagaimana cara bergerak. Apa ini? Suaranya nyaris berbisik. Aku tidak langsung menjawab. Aku memberi waktu. Beberapa detik. Cukup untuk membuat semua orang semakin penasaran. Ibunya mendekat. Tunjukkan ke ibu, katanya.
Dia ragu. Tapi akhirnya, kertas itu diberikan. Ibunya membaca. Pelan. Lalu wajahnya ikut berubah. Astagfirullah, ucapnya pelan. Ayahnya langsung berdiri. Apa itu? Tanyanya tegas. Kertas itu berpindah tangan. Dan dalam hitungan detik, ekspresi di ruangan itu berubah satu persatu. Bingung, kaget, tidak percaya. Aku berdiri di tempatku. Tenang. Sementara semuanya mulai runtuh di sekelilingku. Itu, aku akhirnya membuka suara. Surat pemberhentian. Hening. Seperti suara itu memotong semua yang ada. Mulai hari ini, lanjutku, kamu sudah tidak bekerja di sana lagi. Ruangan langsung gempar. PHK. Serius? Kenapa bisa? Dia menatapku. Mata itu sekarang penuh sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Takut. Kamu gila ya? Katanya cepat. Aku tersenyum kecil. Enggak. Aku menggeleng pelan. Aku cuma teliti. Dia melangkah mendekat. Apa yang kamu laporkan? Suaranya menekan. Aku tidak mundur. Apa yang memang sudah ada? Jawabanku singkat. Tapi cukup. Karena dia tahu. Semua yang aku katakan, bukan tuduhan. Tapi fakta. Ini bisa kita bicarakan, katanya lagi. Lebih pelan sekarang. Nada suaranya berubah. Tidak lagi menyerang. Tapi, memohon. Terlambat. Aku menatapnya. Masih ada satu lagi, kataku. Ruangan kembali diam. Semua mata ke arahku. Aku mengeluarkan satu dokumen lain dari tas. Kertas yang berbeda. Lebih tebal. Lebih menentukan. Aku mengangkatnya sedikit. Ini soal aset. Ibunya langsung menutup mulut. Apa lagi ini? Gumamnya. Aku tidak terburu-buru. Aku hanya berkata, semua yang selama ini kamu gunakan. Aku berhenti sebentar. Sudah aku ajukan pembekuan. Boom! Kalimat itu jatuh, dan langsung menghantam semuanya. Pembekuan? Serius ini? Dia nggak bisa akses apa-apa. Dia benar-benar kehilangan kata-kata sekarang. Tangannya turun perlahan. Matanya kosong. Seperti seseorang yang baru sadar, semuanya sudah terlambat. Kamu? Suaranya serak. Kamu nggak mungkin sejauh ini. Aku menatapnya. Tenang. Justru aku sudah terlalu lama tidak sejauh ini. Hening. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Karena semuanya sudah terjadi. Bukan ancaman. Bukan rencana. Tapi kenyataan. Aku mengambil napas pelan. Lalu menatap seluruh ruangan. Semua orang diam sekarang. Tidak ada lagi senyum. Tidak ada lagi kebahagiaan. Yang ada hanya kebenaran. Dan di tengah semua itu, aku berdiri. Tidak sebagai korban. Tapi sebagai seseorang yang akhirnya mengambil kembali kendalinya. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Dan berkata pelan, ini hadiahnya. Puncak drama. Ruangan itu kacau. Bukan lagi sekadar tegang. Bukan lagi bisikan. Ini pecah. Suara saling tumpang tindih. Orang-orang berdiri. Beberapa maju. Beberapa lainnya mundur. Ini nggak masuk akal. Ini harus dihentikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua suara bercampur jadi satu. Dan di tengah semua itu, dia berdiri. Masih di tempat yang sama. Tapi sekarang, tanpa apa-apa. Tanpa kendali. Tanpa jawaban. Tanpa arah. Ibunya mendekat dengan wajah panik. Ini semua apa maksudnya? Suaranya bergetar. Dia tidak menjawab. Tidak bisa. Ayahnya ikut maju. Kamu jelasin sekarang, nadanya tegas. Dia membuka mulut. Tapi tidak ada kata yang keluar. Hanya napas yang berat. Aku berdiri beberapa langkah dari mereka.
melihat semuanya, tanpa masuk ke dalam kekacauan itu. Karena ini bukan lagi tempatku. Ini adalah akibat. Dan mereka sedang menghadapinya. Beberapa tamu mulai meninggalkan kursi. Ada yang menggeleng, ada yang berbisik, ada yang hanya diam, tapi jelas kecewa. Hari yang seharusnya penuh doa, berubah jadi pembongkaran. Ibuku berdiri dari tempatnya. Wajahnya campuran antara bingung dan khawatir. "Nak," suaranya pelan. Aku menoleh. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, tatapanku melembut. Aku berjalan mendekat. "Ibu, aku tidak apa-apa," kataku pelan. Beliau menatapku, mencari jawaban. Dan di detik itu, aku tahu, ibu mengerti. Tidak semua detail, tapi cukup untuk tahu bahwa aku tidak salah. Aku mengangguk kecil, meyakinkan, lalu kembali menoleh ke arah pria itu. Dia masih berdiri. Matanya sekarang tidak lagi marah, tidak lagi menantang, tapi kosong. "Kita bisa perbaiki ini," katanya pelan. Aku hampir tidak percaya dia masih mencoba. Aku menggeleng. "Tidak." Jawabanku tegas. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Tidak ada jalan kembali. "Kamu nggak bisa melakukan ini di depan semua orang," lanjutnya. Aku menatap sekeliling. Semua orang sudah melihat. Semua orang sudah tahu. Aku tidak melakukan apa-apa, kataku. Aku menunjuk ke arah dokumen di tangannya. "Aku cuma membuka apa yang kamu lakukan." Dia diam. Kali ini benar-benar diam. Karena akhirnya, dia tidak punya lagi tempat untuk bersembunyi. Aku menarik napas pelan. Lalu, perlahan, aku melepas cincin di jariku. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat ruangan kembali hening. Semua mata tertuju ke tanganku. Cincin itu berkilau sebentar, sebelum akhirnya, aku genggam. Aku melangkah mendekat, lalu meletakkannya di atas map itu. Di tangannya, simbol terakhir dari sesuatu yang tidak pernah benar. "Ini selesai," kataku pelan. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, hanya keputusan. Dia menatap cincin itu, lalu menatapku, seolah berharap ini semua belum terlambat. Tapi aku sudah melangkah mundur. 1 langkah, 2 langkah, menjauh. Bukan karena takut, tapi karena aku sudah tidak punya alasan untuk tinggal. Ibunya menangis pelan. Ayahnya diam. Tamu-tamu mulai benar-benar pergi, satu persatu. Dan suasana itu perlahan runtuh sepenuhnya. Aku berdiri di ujung ruangan, menatap semuanya untuk terakhir kali. Bukan dengan sakit, tapi dengan lega. Karena akhirnya, aku tidak lagi terjebak. Aku berbalik, melangkah menuju pintu. Tidak ada yang menahanku. Tidak ada yang memanggil. Dan bahkan kalau ada, aku tidak akan berhenti. Langkahku ringan. Lebih ringan dari sebelumnya. Seolah semua beban sudah jatuh di belakangku. Dan sebelum aku benar-benar keluar, aku berhenti sebentar. Tidak menoleh. Hanya berkata pelan, "Terima kasih. Ini sudah menunjukkan siapa kamu, sebelum semuanya terlambat." Lalu aku melangkah keluar. Dan tidak kembali. Akhir yang sebenarnya. Langkah kakiku akhirnya berhenti di luar gedung itu. Udara terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih lega. Aku berdiri diam beberapa detik. Menarik napas dalam. Lalu menghembuskannya perlahan. Tidak ada lagi suara gaduh. Tidak ada lagi tatapan. Tidak ada lagi kebohongan. Hanya aku. Dan kenyataan. Aku menatap langit. Cerah. Aneh. Padahal beberapa jam yang lalu, semuanya terasa begitu berat. Hari yang seharusnya menjadi awal dari sebuah kehidupan, justru menjadi akhir dari sesuatu yang tidak pernah benar. Aku tersenyum kecil.
Bukan senyum bahagia, tapi senyum lega, karena akhirnya aku tahu, aku tidak kehilangan apa-apa hari ini. Yang hilang, hanyalah sesuatu yang sejak awal memang tidak pernah tulus. Aku berjalan pelan menjauh. Setiap langkah terasa lebih ringan. Seolah beban yang selama ini kupikul jatuh satu persatu. Ponselku bergetar. Aku melihat layar. Beberapa panggilan masuk. Beberapa pesan. Dari dia. Dari keluarganya. Aku tidak membukanya. Tidak perlu. Karena semua yang perlu dikatakan sudah selesai di dalam sana. Aku memasukkan ponsel itu kembali ke dalam tas dan melanjutkan langkahku. Orang-orang di luar tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mereka hanya melihat seorang wanita berjalan dengan gaun pengantin, sendiri, tanpa pasangan. Tapi mereka tidak tahu, wanita itu baru saja menyelamatkan hidupnya sendiri. Aku berhenti di depan mobil. Tanganku menyentuh pintunya. Lalu aku menatap pantulanku di kaca. Masih sama. Gaun putih. Riasan sempurna. Tapi mataku berbeda. Lebih hidup. Lebih kuat. Aku tersenyum lagi. Kali ini, lebih tulus. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar jujur pada diriku sendiri. Aku membuka pintu mobil. Sebelum masuk, aku berhenti sebentar. Bukan karena ragu, tapi karena ingin mengingat satu hal, bahwa aku pernah hampir memberikan hidupku pada orang yang salah. Dan aku berhasil menghentikannya. Tepat waktu. Aku duduk di dalam mobil, menutup pintu. Tenang. Aku menyandarkan kepala ke kursi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak memikirkan dia. Tidak memikirkan masa lalu. Tidak memikirkan apa yang hilang. Aku hanya memikirkan apa yang akan datang. Hidupku. Yang akhirnya kembali ke tanganku sendiri. Aku menyalakan mesin. Mobil mulai bergerak. Perlahan, meninggalkan tempat itu. Tanpa menoleh. Tanpa penyesalan. Dan di dalam hati, aku berkata satu hal terakhir. Terima kasih, sudah menipuku. Bukan karena aku memaafkan, tapi karena tanpa itu, aku tidak akan pernah belajar bagaimana cara memilih diriku sendiri. Dan mungkin, itulah akhir yang sebenarnya. Bukan ketika semuanya berjalan sempurna, tapi ketika kita berani menghentikan sesuatu yang salah. Sebelum itu menghancurkan kita. Teman-teman, kadang kita terlalu sibuk mempertahankan hubungan, sampai lupa mempertahankan diri sendiri. Kalau kalian ada di posisi dia, kalian akan diam? Atau melakukan hal yang sama? Tulis di komentar ya. Dan kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah lain yang mungkin lebih dekat dari yang kalian kira. Semoga kita semua dijauhkan dari orang yang berpura-pura tulus, dan selalu diberi keberanian untuk memilih diri sendiri. Sampai ketemu di cerita berikutnya.